Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Brigita Helensia dengan NPM 227111105. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang teori komunikasi massa. Namun sebelum kita memasuki dan mengetahui apa saja sih teori yang ada di dalam komunikasi massa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teori. Teori adalah suatu ilmu yang membantu kita memahami kompleksitas dunia, memberikan kerangka pemikiran untuk menafsirkan fakta, dan membimbing penelitian atau analisis untuk menggali informasi lebih dalam dari suatu bidang pengetahuan. Dalam komunikasi massa, teori digunakan untuk menjelaskan bagaimana media berinteraksi dengan masyarakat, mempengaruhi persepsi, dan membentuk dinamika komunikasi di dalamnya. Berikut beberapa teori komunikasi massa. Yang pertama ada teori two-step flow. Teori ini menyatakan bahwa informasi dari media massa pertama kali diresepsi oleh opinion leader atau pemimpin opini yang kemudian menyebar kepada masyarakat. Contohnya, seorang selebriti yang memberikan pendapatnya tentang suatu produk melalui media sosial dan kemudian pengikutnya membeli produk tersebut berdasarkan rekomendasi dari sang selebriti. Yang kedua, ada teori Knowledge Gap. Teori ini mengatakan bahwa kesenjangan pengetahuan antar kelompok sosial dapat semakin besar karena kelompok yang memiliki pengetahuan tinggi lebih cepat mengakses informasi baru. Contohnya, masyarakat yang memiliki akses internet lebih up to date tentang pengetahuan teknologi daripada masyarakat yang memiliki akses terbatas. Selanjutnya, teori yang ketiga ada teori agenda setting. Teori ini menyatakan bahwa media massa dapat mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh masyarakat dengan menetapkan agenda berita. Contohnya, jika suatu media memberitakan secara intensif tentang isu lingkungan, masyarakat dapat menangkapnya sebagai isu yang lebih penting. Lalu, teori yang keempat, teori usus dan gravitation. Teori ini berfokus pada alasan mengapa individu memilih dan menggunakan media, menekankan kepuasan yang diperoleh individu dari penggunaan media tersebut. Contohnya, seseorang mungkin menggunakan media untuk hiburan, informasi, mendengarkan musik, atau koneksi sosial, dan lain sebagainya. Yang kelima, teori kultivasi. Teori ini mengatakan bahwa paparan terus-menerus terhadap representasi media dapat membentuk persepsi individu tentang realitas. Contohnya, jika seseorang menonton acara kepolisian yang menunjukkan dunia yang berbahaya, mereka mungkin menganggap dunia nyata lebih beresiko daripada sebenarnya. Yang keenam ada teori framing. Teori ini menyatakan bahwa media dapat mempengaruhi penelitian dan respon kita terhadap isu tertentu dengan memberikan perhatian khusus pada aspek-aspek tertentu. Contohnya, jika media terus-menerus memberikan isu keamanan, maka masyarakat mungkin lebih cenderung memprioritaskan keamanan sebagai isu utama. Selanjutnya, teori yang ketujuh ada teori elaboration likelihood. Teori ini menggambarkan dua jalur pemrosesan informasi, yang jalur sentral dan jalur periferal, yang mempengaruhi cara kita membentuk persuasi. Contohnya, ketika kita mendengarkan pidato politik, pemrosesan informasi secara mendalam jalur sentral terjadi jika kita benar-benar mempertimbangkan argumen, sedangkan pemrosesan periferal terjadi jika kita hanya memperhatikan tampilan atau gaya bicara. Yang kedelapan ada teori framing. Teori ini mengatakan bahwa cara media membingkai suatu informasi dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu tersebut. Contohnya,
Cara berita menggambarkan suatu konflik dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan meresponnya. Lalu yang kesembilan ada teori sosial kognitif. Teori ini mencakup peran sosial dan kognitif dalam pembentukan sikap dan perilaku individu terhadap isu yang ada. Contohnya, proses pembelajaran dari model, misalnya seperti selebriti atau tokoh publik, dapat mempengaruhi bagaimana individu membentuk sikap terhadap suatu produk atau isu yang disampaikan. Teori yang ke-10 ada limited capacity. Teori ini menyatakan bahwa individu memiliki kapasitas terbatas untuk memproses informasi dan oleh karena itu mereka cenderung memilih informasi yang relevan dengan mereka. Contohnya, pada suatu waktu seseorang mungkin lebih memilih membaca berita tentang olahraga daripada politik karena itu lebih sesuai dengan minat mereka. Yang ke-11 ada teori info coming